Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Spoiler versi detail udah rilis nih di Reddit. So, without ngenteni long again, monggo enjoy detail spoiler guys. Judul chapter 1032, Pedang Kesayangan Oden. Apakah ini akan jadi tanda kalau Enma akan segera berubah menjadi pedang hitam? Wah, nggak tahu dah. Lanjut di bagian cover judul nantinya bakal diisi oleh Yamato dan dua kucing hitam yang sedang mengantarkan beberapa barang kepada seorang wanita tua yang tinggal di atas bukit. Menariknya katanya cover chapter 1032 mengacu kepada perusahaan transportasi asal Jepang yang bernama Yamato Transport, di mana logo dari perusahaan itu adalah berbentuk oval kuning dengan dua kucing hitam atau yang sering disebut Kuroneko. Next, kita masuk ke menu utamanya. Chapter kali ini dimulai dengan percakapan antara Marco dan Izo, di mana di momen itu kita bisa langsung lihat kalau Marco berubah ke bentuk Zoannya dan menggendong Izo untuk pergi ke suatu tempat. Hal ini ternyata ada hubungannya dengan kemunculan yokai api buatan Kanjuro yang mana membuat Izo gelisah setelah mendengar laporan itu. Sehingga Izo meminta Marco untuk membantu mencarinya. Di tengah perjalanan saat mereka sedang mengobrol, Izo dan Marco pun gak sengaja terbang melewati area dari Big Mom yang sedang bertarung. Sementara di momen lain kita diperlihatkan beberapa bawahan Kaido yang sedang mencoba meninggalkan kastil, namun karena mereka dihadang oleh para samurai di pintu keluar menuju lantai pertunjukan, makanya para bawahan Kaido terjebak di tempat itu. Tapi menariknya kita diperlihatkan kalau beberapa dari mereka mulai mengeluarkan meriam ke area itu. Lanjut pindah dulu ke lantai 2, tepatnya di ruang bawah tanah. Di sana kita ngelihat kalau Apo terus masih mengejar Yamato, sementara di belakangnya Disdrag juga terlihat masih mengikuti. Sedangkan Fuga yang mengejar Yamato sejak awal terlihat mendekati Yamato dengan sangat ramah. Hal itu seperti Fuga menyukai Yamato. Di momen itu kita juga diperlihatkan kalau Fuga ternyata memiliki tubuh layaknya Centaur karena bagian bawah dari tubuh Fuga adalah tubuh kuda. Yamato yang menyadari kalau Fuga mendekatinya akhirnya memanggil Fuga dan bilang kalau mereka udah lama gak bertemu. Tapi sekarang aku sedang buru-buru dan Fuga pun hanya membalas dengan bilang Fuga ga. Next, momen pun kembali berpindah ke lantai 2 kastil Onigashima, di mana para bawahan Kaido ngelaporin kalau Kazenbo atau api buatan Kanjuro sedang bergerak menuju ke ruang bawah tanah. Tapi gak lama dari itu ya, terlihat ada orang jatuh dari area atas ke kastil tempat di mana Yamato berada. Dan ternyata mereka adalah Brook dan Robin yang mendarat tepat di atas kepala Fuga. Gak lama dua anggota CP0 yang sedang mengejar mereka juga ikut melompat ke bawah dan di momen itu pun kita bisa ngelihat kalau Brook dan Robin udah langsung masang mode siap bertarung. Tapi gak lama Kazinbu muncul di belakang CP0 dan kedua agen itu pun dilahap oleh api. Kazinbu yang akhirnya sampai di tempat Yamato berada pastinya langsung ngebuat semua orang yang berada di sana mencoba menjauhinya. Namun Yamato yang menyadari kalau Kazinbu sedang mencoba turun ke lantai yang lebih bawah, akhirnya bilang kalau dia tetap bergerak ke tempat itu, hal itu jelas gak akan bagus, karena Pulau Onigashima bakalan meledak di udara. Makanya di momen itu juga Yamato bilang ke Fuga kalau dia butuh bantuannya, dan seperti biasa Fuga hanya ngejawab dengan bilang Fuga. Menariknya Brook dan Robin yang awalnya udah siap bertarung namun ngelihat para CP0 yang terkena api buatan Kanjuro, mereka langsung memutuskan untuk kabur lagi sebelum nantinya kedua agen itu bisa kembali bangkit dan menyerang mereka. Gilanya gak lama dari itu kedua agen CP0 emang beneran bisa bangkit dan kita bisa lihat kalau mereka gak kenapa-napa. Cuma yang aneh mereka tiba-tiba mendengar suatu hal dan ternyata suara itu berasal dari Apo yang berada di depan mereka. Di mana di tangan Apo kita bisa melihat kalau Apo memiliki denden musi dan sedang mengambil gambar dari kedua agen itu. Lalu Apo dengan santai bilang, berita eksklusif, anjing dari Tenryubito lagi ada di kastil Kaido. Aku akan menjual berita ini ke Morgans. Pemerintahan yang kehilangan perantaranya yaitu Doflamingo. Akhirnya, belum sempat Apo menyelesaikan omongannya, bos dari CP0 bilang kalau Apo terlalu banyak bicara. Dan salah satu CP0 pun langsung menyerang Apo dengan sigan. Otomatis Apo pun jatuh ke tanah dan darah pun terlihat keluar dari mulutnya. Lalu gak lama dari itu, Drake pun akhirnya tiba dan terkejut melihat kondisi dari Apo. Tapi bos dari CP0 yang ada di sana tiba-tiba bilang, kau pikir kami gak tahu identitas aslimu, Drake? Wih, ngedengar hal itu, Disdrag pun ngejawab, kenapa kau gak mencoba memberiku alasan? Namun dengan simpel, bos CP0 bilang kalau masalah harus diberantas. Di momen itu, bos dari CP0 terlihat akan menyerang Disdrag dengan sigan miliknya. Namun beruntung, Apo melancarkan serangan yang mengenai wajah salah satu agen CP0 itu. Apo menyerang sambil bilang, itu tadi menyakitkan.
Dasar pembunuh milik pemerintahan. Drake yang secara gak langsung tertolong malah bilang ternyata kamu masih hidup Apo. Dan Apo pun menjelaskan kalau dia sempat menahan serangan Shigan tersebut dengan haki Busosoku miliknya. Makanya dia bisa mengurangi dampak dari serangannya. Apo bilang kalau emang CP0 ingin bertarung dengannya, maka dia akan meladeni mereka. Tapi Drake ngejawab kalau Apo lah sebenarnya yang memulai semua ini. Dan saat keduanya lagi berdebat, bos dari CP0 bisa bangkit. Ngelihat hal itu ya, seketika Drake pun berubah ke wujud Zoannya. Sementara Apo langsung menyerang kedua agen CP0 itu secara bersamaan. Next, momen pun pindah lagi keluar kastil Onigashima di mana King dan Zoro terlihat masih bertarung. Di sana, King yang sedang berada di udara berubah ke bentuk Pteranodon. Dan King pun terlihat memegangi ujung kepalanya dan mulai menarik sesuatu dari belakang. Uniknya, paruh milik King tiba-tiba lepas. Dan Zoro yang dari tadi melihat momen itu dengan sangat hati-hati, Zoro akhirnya kebingungan dan berpikir apakah itu semacam alat yang aktif dengan cara menariknya. Namun gak lama King telah selesai bersiap ya. Lalu serangan tempura Oden yang mana kepala King keluar layaknya sebuah ketapel yang meluncur dengan sangat cepat hingga Zoro hampir gak bisa menghindarinya karena menurut Zoro serangan itu gak bisa ditahan. Serangan tempura udon milik King mirip seperti laser beam yang hanya bisa dihindari. King di momen itu bilang kalau di masa lalu beginilah cara Pteranodon berburu mangsanya. Namun Zoro gak tinggal diam guys dan mencoba menyerang balik King dengan jurus Sanbyaku Rokuju Pondoho. Namun serangan dari Zoro itu bisa dengan mudah dihindari oleh King. Ngelihat hal itu Zoro pun sadar kalau dia gak bisa terus-menerus bertarung dengan cara seperti ini karena hal itu sangat melelahkan dan cuma bakal ngabisin energi miliknya. Menariknya saat sudah berpikir seperti itu, Zoro tiba-tiba bertanya ke King apakah api di punggungnya King merupakan keahlian khusus dari Pteranodon atau gimana. Tapi King ngejawab kalau api miliknya adalah hal yang berbeda. Wah, semakin penasaran, Zoro pun menjawab dengan kebingungan. Berbeda? Turun ke sini, aku ingin bicara denganmu. Sambil ngomong itu, Zoro ngelancarin serangan Santoryu, Kokujo, Otatsumaki. Zoro kembali menyerang King, tapi King bisa menahannya dengan sayap miliknya. Hal itu kembali ngebuat Zoro ingin bertanya, makanya Zoro bilang apakah daya tahan milik King berasal dari naga atau dinosaurus. King cuma ngejawab kalau itu benar tapi aku lebih dari itu, aku sedikit lebih istimewa jika dibandingkan dengan yang lain. Wah, di momen selanjutnya King pun akhirnya berubah kembali ke wujud manusianya dan dia bilang sekarang ayo bermain pedang karena aku juga suka pedang. Well, di momen itu King yang menyerang Zoro dengan pedang miliknya yang mana pastinya bisa ditahan oleh Zoro. Namun di sela-sela momen itu ya, Zoro berpikir kalau dia udah menyerang King berkali-kali tapi gak ada satu tetes darah pun yang keluar. Sayapnya pasti bukan pajangan semata. Tapi Zoro masih belum yakin kalau sayap itulah yang digunakan oleh King untuk terbang. Apalagi api yang ada di punggungnya King. Zoro ngerasa hal itu ada hubungannya dengan sesuatu hal. Cuma di momen ini Zoro hanya bisa menebak-nebak. Apakah King berasal dari ras Fishman atau dia memiliki darah raksasa atau King berasal dari ras yang Zoro gak ketahui? Semua pemikiran itu coba Zoro pikirkan karena menurut Zoro ya jika dia gak bisa menemukan rahasia dari King, Zoro ngerasa kalau dirinya gak bakalan bisa menang. Di tengah-tengah lamunan Zoro, King tiba-tiba menyerangnya dengan serangan yang sangat kuat dan Zoro pun mencoba menahan serangan itu, tapi nyatanya King menyerang kembali dengan melempari sebuah batu yang mana hal itu ngebuat Zoro sampai jatuh ke tanah. Di sana kita bisa lihat kalau Zoro sangat kelelahan guys. Namun tiba-tiba Zoro seperti mendengar sesuatu. Sambil kehabisan nafas ya, Zoro yang kebingungan bertanya-tanya suara apakah itu? Sebuah samisen? Apakah itu mungkin? Wah, menariknya tiba-tiba pedang Enma milik Zoro menjadi sangat tidak terkendali dan mulai menghisap haki di lengan Zoro. Momen ini mirip sama saat pertama kali Zoro menggunakan Enma. Namun di tengah-tengah pertarungan seperti itu, Zoro pun hanya bisa berteriak dan memanggil nama Enma. Next, pindah ke ruang harta di kastil Onigashima di mana Orochi lagi ada di sana. Dia lagi nunggu Fukurokuju dan menariknya. Dia mendengar sesuatu hal yang kayaknya mirip sama suara yang didengar oleh Zoro. Makanya Orochi pun bertanya apakah ini suara samisen yang dimainkan. Tapi Orochi merasa kalau hal ini bodoh karena orang bodoh mana yang akan memainkan samisen di tengah medan perang. Tapi Orochi ngerasa kalau suara itu berasal dari kamar sebelah yang dekat dengannya. Sehingga Orochi pun bangkit dari duduknya dan membuka pintu dengan sangat perlahan. Lalu betapa mengejutkannya, Komurasaki adalah orang yang berada di kamar tersebut. Di momen itu kita ngelihat kalau Komurasaki diperlihatkan sedang duduk dan memainkan samisen. Kaget karena ngelihat Komurasaki, si Shogun ganteng ini dengan polosnya bertanya, apakah aku berada di akhirat atau semua ini hanyalah mimpi? Orochi lalu ngelanjutin kalau gak ada sehari pun aku gak mikirin dirimu Komurasaki, aku gak bisa ngelupain kamu. Wah, ngedengar hal itu Komurasaki ngejawab kalau dia juga sama gak bisa ngelupain Orochi karena aku akan selalu berada di sisimu.
Oke, spoiler detail chapter kali ini ditutup sama perkataan Orochi yang bilang kalau ini mimpi, maka jangan bangunkan aku. Oke, gitu aja dah buat spoiler detailnya. Sayangnya no breaks next week, so see you again next time. Adios ya Karamelos, stay safe everyone, salam.